Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan apa sih Festival Duta Baca. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Muhammad Bulan Sauma. Di sini saya sebagai panitia Lomba Duta Baca yang ke-9 dan di sini saya sebagai narasumber. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung bersama Pokja Literasi Kota Bandung untuk merayakan Hari Jadi Kota Bandung yang ke-212. Bangkit bersama untuk Bandung Juara. Nah, kalian pengen tahu kan apa sih Festival Duta Baca yang ke-9 ini? Kenapa udah yang ke-9? Yang satunya gimana? Oke, nanti kita akan jelaskan penjelasan Festival Duta Baca yang dari yang ke-1 dan ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Nah, salam literasi selalu ya. Kalau kita ketemu karena kita di literasi, maka salam literasi untuk kita semua. Ya, ayo membaca untuk kita semua. Oke. Baik. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari ini Ibu ingin menjelaskan tentang apa dan mengapa harus ada Festival Duta Baca, atau berbicara sejarah tadi kata Kak Juan ya. Ini pembukaan tadi. Nah, perkenalkan dulu, nama Ibu Neti Supriyati. Mudah-mudahan untuk adik-adik atau teman-teman yang dulu pernah mengikuti kegiatan, baik itu selagi SMP ya, pernah ikut dan pernah kenal dengan Ibu. Tapi kalau yang belum, ya kebetulan Ibu saat ini sebagai koordinator lomba ya Festival Duta Baca tahun 2022 ini. Nah, berbicara tentang Festival Duta Baca tentu tidak terlepas dari yang namanya literasi ya. Literasi Festival Duta Baca, yang pertama yang harus diingat adalah kalian harus selalu membaca ya. Namanya juga Festival Duta Baca, artinya calon duta baca kalian adalah harus minimal ya 1 hari ada yang harus dibaca, karena duta baca harus memiliki kemampuan ya, memiliki performa yang terkait dengan masalah literasi. Baik, kita berbicara tentang sejarah terbentuknya ya Festival Duta Baca di Kota Bandung. Saat ini kita mengikuti kegiatan atau tahun ke-9 ya, tahun ke-9 atau pelaksanaan festival yang ke-9. Kalau melihat usia 9 tahun itu adalah sedang manis-manisnya ya. Nah, kalian ketika usia 9 tahun pasti sedang cantik-cantiknya, sedang ganteng-gantengnya dan lucu-lucunya ya, apalagi sekarang ya. Nah, apalagi sekarang lebih lucu lagi karena kalian pasti sudah punya gebetan. Kamu gebetan ya. Nah, baik. Berbicara tentang Festival Duta Baca yang ke-9 ini, kalian tadi sudah mendengar ya dari Kak Juan. Temanya apa? Temanya apa coba? Membangun generasi hebat ya, membangun generasi hebat untuk Bandung Juara. Nah, artinya kalian akan dibawa ya menjadi generasi-generasi yang hebat ya untuk membangun wilayahnya masing-masing ya. Bagian daripada Bandung Juara ya, untuk mewujudkan Bandung Juara. Nah, berbicara tentang sejarah perjalanannya Festival Duta Baca. Festival Duta Baca ini tahun sekarang adalah tahun ke-9. Tentu saja perjalanan Festival Duta Baca ini dari tahun 2012 ya. Kota Bandung sudah melahirkan yang namanya kegiatan Festival Duta Baca, yaitu dari tahun 2012. Di mana saat itu namanya juga dinas yang menaungi atau yang memberikan support terhadap kegiatan ini bukan Disarpus ya, tetapi saat itu masih namanya Kapusarda ya, kepanjangan dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung ya. Bahkan gedungnya pun bukan di Jalan Seram ya saat itu, tetapi di Jalan Caringin nomor 106 ya. Yang saat itu tentu gedungnya tidak sehebat yang sekarang ya. Gedungnya juga di daerah diskotik ya. Apa itu? Di sisi kota Saeutik ya. Di sisi kota Saeutik yaitu daerah Caringin ya, perbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Cimahi. Nah,
Berbicara tentang Festival Duta Baca pada saat awal tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ya, sebetulnya perjalanannya itu selalu kegiatannya tidak di satu tempat ya, tidak di hanya seperti sekarang di Arpus gitu tempatnya ya, atau di Diskusif pada tahun kemarin ya namanya. Nah, tetapi pada saat 2012 sampai 2016 itu kita melaksanakan kegiatan itu berkeliling atau disebut nomaden ya. Kita berkeliling, jadi kegiatan lomba itu diawali dari kegiatan pra pencarian untuk menjadi calon duta baca itu, diantaranya yang pertama kali tahun 2012 itu adalah kita di Braga City Walk ya, di Braga City Walk, kemudian juga di BIP ya. Jadi dari mall ke mall kita upayakan untuk bisa ada kegiatan yang berkaitan dengan literasi untuk membangun sebuah generasi yang memiliki kemampuan di bidang literasi. Nah, 2012 sampai 2015 kita berkeliling, bahkan pada tahun 2015 kita juga bersinergi ya dengan Ikatan Alumni ITB yang finalnya kita menyelenggarakan di Aula ITB ya, di arena ITB pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa Festival Duta Baca Kota Bandung ini sangat luar biasa, berbeda dari festival-festival lainnya ya. Nah, ini kenapa gitu? Karena ternyata kegiatan ini tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah saja, tetapi komunitas di dalamnya yang salah satunya adalah ini yang menginisiasi itu adalah Infinity ya. Infinity ini adalah salah satu komunitas yang sampai saat ini masih terus memiliki komitmen ya untuk mendukung berjalannya festival ini dari tahun ke tahun. Nah, pada saat 2015 kita bersinergi tadi, kemudian 2016, tapi untuk final di tahun 2012 sampai 2016 ini tetap di kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung saat itu yang di Jalan Caringin. Yang luar biasa tahun 2016 ya, menjadi tonggak sejarah juga tuh ya, sehingga pada saat itu kita akhirnya bisa beralih atau berpindah kantor perpustakaan ini ke Jalan Seram nomor 2 ini ya, gedung yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa literasi bisa membangun peradaban bangunan loh ya, peradaban bangunan ya, dengan kemampuan berliterasi daripada kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait berkolaborasi dengan komunitas ya, dan juga bersinergi dengan lembaga-lembaga instansi terkait. Ini mewujudkan sebuah keberhasilan yang luar biasa. Nah, di tahun 2012 sampai dengan saat ini ada ciri khas yang mungkin ya berbeda dengan Festival Duta Baca di yang lain ya, di kabupaten kota atau entah ya, atau mungkin juga di provinsi ya, kita tidak tahu ya, tapi yang jelas Kota Bandung memiliki ciri khasnya. Jadi kita mengambil peserta itu tidak hanya mereka yang sudah punya prestasi, justru mereka yang belum memiliki prestasi, tetapi prestasi dalam berliterasi, tetapi mereka sudah punya kemampuan, punya dasar kemampuan untuk bisa menjalankan atau bisa memahami sebuah pengetahuan atau literasi ya, yang berkaitan itu. Nah, sejalan dengan tema tadi yaitu untuk membangun generasi hebat yang mampu membangun diri dan lingkungannya ya, dengan tema Kota Bandung adalah membangun Bandung juara. Nah, ini ya. Jadi apa sih sebenarnya tujuan daripada Festival Duta Baca yang kita bangun ini? Tujuannya adalah tentu saja untuk memberikan pengalaman tadi ya kepada kalian sebagai calon duta baca. Bagaimana ya menangani sebuah permasalahan yang ada di sekitar lingkungannya ya. Karena kalian sebagai duta baca tidak hanya calon duta baca ini tidak hanya menjadi duta baca nanti setelah mengikuti lomba ini, tapi kalian juga akan menjadi duta klik. Nah, apa itu duta klik? Nah, klik adalah kios literasi kewirausahaan di kewilayahan. Sehingga kalian ini berkaitan dengan tujuannya tadi, maka kalian ini akan menjadi duta lingkungan juga di kewilayahannya ya. Artinya bahwa kalian diharapkan sesuai dengan tema tadi
menjadi generasi hebat yang mampu membangun lingkungan di sekitarnya, yang nantinya pada akhirnya adalah membangun Bandung juara. Nah, salah satunya apa yang bisa kalian bangun adalah berkaitan dengan lingkungan, permasalahan yang kita lihat di Kota Bandung. Nah, Festival Duta Baca Kota Bandung itu di setiap tahun berbeda temanya, ya, berbeda tema berkaitan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Dan Bandung, ya, Bandung yang lebih kita garis bawahi adalah karena permasalahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan, ya, sampah. Bandung 2000 berapa tuh pada saat itu kita memiliki permasalahan yang berkaitan dengan sampah. Oleh karenanya kita akan selalu berorientasi kepada masalah lingkungan juga, termasuk lingkungan ini juga lingkungan kewirausahaan, sehingga tadi kalian akan dijadikan duta klik, ya, artinya membangun masyarakat di sekitar kalian menjadi lebih sejahtera melalui literasi lingkungan. Nah, ini kemudian kalian juga di dalam Festival Duta Baca yang dibangun oleh Kota Bandung ini, bagaimana sih cara kalian untuk menjadi seorang duta baca? Kalian tidak hanya memiliki kemampuan, salah satu kemampuan misalnya aktivitas, tidak hanya beraktivitasnya saja, tapi yang paling utama adalah kalian memiliki kemampuan untuk membaca, menulis, dan menginformasikan melalui sebuah perencanaan. Tentu saja, ya, informasi itu harus dipahami dulu dari hasil membaca, kemudian kalian tulis dalam sebuah narasi, ya, nantinya gitu, ya. Kemudian dari narasi itu kalian akan sampaikan informasi tersebut dalam bentuk yang disebut My Life Plan. Itu dari tahun 2012 sampai saat ini kita berkomitmen bahwa My Life Plan adalah sebagai salah satu program unggulan seorang duta baca. Karena di dalam My Life Plan itulah menunjukkan bahwa kalian punya perencanaan, punya planning berapa tahun ke depan untuk mewujudkan cita-cita kalian menjadi seperti apa, cita-cita kalian untuk membangun apa. Nah, itu sudah di kegiatan Duta Baca Indonesia Kota Bandung inilah kalian akan diarahkan, mungkin nanti secara detail, ya, akan dijelaskan oleh teman-teman kami, ya, di sini ada Miss Mol, ya, nanti terus ada Kang Elang, kemudian juga ada Teh Frida, dan tadi Kang Juan, ya, yang sudah mengawali kegiatan. Nah, oleh karenanya pada saat ini kalian harus betul-betul nanti menyimak apa yang akan disampaikan, ya, dalam penjelasannya, karena kalian adalah calon duta baca yang sangat luar biasa ketika kalian mengikuti kegiatan Festival Duta Baca di Kota Bandung, ya. Sekali lagi, target kita adalah untuk mewujudkan generasi yang hebat dalam membangun Kota Bandung juara, ya. Melalui Festival Duta Baca kita akan membangun generasi hebat yang bisa membangun di lingkungan sekitarnya, ya. Duta Baca mau membaca, menulis, dan mengimplementasikannya, sehingga kalian yang tadinya bukan aktivis akan menjadi aktivis. Kalau kalian sudah menjadi aktivis, tentu akan menjadi lebih berkegiatan lagi. Itu, ya, penjelasan atau sedikit perjalanan sejarah yang Ibu sampaikan, karena kalau disampaikan secara detail keseluruhannya nggak akan habis waktunya dalam 1-2 jam, ya. Tapi insya Allah kalian nanti melalui kegiatan atau Festival Duta Baca ini kalian akan tahu dengan sendirinya bagaimana, ya, kalian untuk diwujudkan menjadi seorang duta baca. Terima kasih, salam literasi, tetap semangat, dan ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Neti yang udah menjelaskan penjelasan sejarah dari Festival Duta Baca dari yang pertama dan ke-9. Jadi kan udah paham kan kenapa festival ini buat gitu. Dan ini juga kita baru pertama kali untuk mengundang anak-anak SMA untuk gabung menjadi Duta Baca Kota Bandung yang ke-9. Nah, selanjutnya kalian pengen tahu nggak sih persyaratannya apa aja? Pesannya gampang loh. Kita dengarkan aja, ya. Selanjutnya ada persyaratan untuk mengikuti menjadi peserta Lomba Duta Baca yang ke-9.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Muhammad Erlangga Gusti Mardika. Nah, di lomba Duta Baca ini, saya sebagai koordinator administrasi lomba. Di sini saya akan memberikan informasi tentang persyaratan untuk mengikuti lomba ini. Yang pertama adalah peserta mengisi link pendaftaran Google Form yang tertera di bawah ini. Yang kedua adalah peserta berdomisili Kota Bandung. Yang ketiga, peserta adalah pelajar SMA, SMK, MA dan berkisaran umur 15 sampai 19 tahun. Yang keempat, peserta belum pernah menjadi juara 1, 2, dan 3 pada lomba yang diadakan oleh Disarpus. Bisa disimak kan? Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Elang yang udah menjelaskan persyaratan untuk mengikuti menjadi peserta Lomba Duta Baca yang ke-9 ini. Gampang gak sih? Cuma 4 loh persyaratannya. Nah, sekarang tata cara pendaftaran. Nah, kalian cara pendaftarannya gampang banget. Gak ribet kok, tenang. Kalian pengen tahu kan? Kita dengarkan aja yuk langsung. Sampurasun Labi Kota Bandung, saya Frida Octavia Ramadanti sebagai koordinator publikasi di Lomba Duta Baca ke-9 ini. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana nih cara untuk mendaftar di Lomba Duta Baca. Yuk, cek. Oke, baik. Kira-kira di mana nih Kak aku untuk mendapatkan link si lomba pendaftarannya ini gimana gitu. Nah, ada di bio Instagram @lomba duta baca BDG dan ada link di bawah sini ya. Nah, oke. Selanjutnya ketika kita buka G-form-nya nih, nanti bakal seperti di pinggir ya di sini. Oke. Nah, ketika kalian buka nanti ada di paling atas tuh nama lengkap. Nah, kalian isi nama lengkap kalian, jangan disingkat, oke? Nama lengkap ya, nama asli, bukan nama samaran. Oke, lanjut ke kecamatan. Di situ ada pilihannya. Kalian pilih salah satu kecamatan tempat kalian tinggal. Jangan tempat nenek kalian tinggal, apalagi pacar kalian tinggal, oke? Oke, lalu selanjutnya ada asal kelurahan. Nah, asal kelurahan ini sama seperti yang di atas, yaitu diisi dengan alamat teman-teman ya. Jangan diisi alamat palsu, oke? Oke, selanjutnya ada asal sekolah. Nah, asal sekolah ini maksudnya kayak gimana Kak? Jadi kalian berasal dari SMA, MA atau SMK mana gitu ya. Oke, lalu selanjutnya di bawahnya ada alamat. Nah, alamat apa nih Kak? Bukan alamat sekolah, bukan alamat yang lain-lain, ini alamat kalian ya, alamat rumah kalian itu dituliskan secara lengkap di tabel ini ya, jangan lupa. Oke, berikutnya ada lomba yang pernah diikuti. Ini kayak gimana sih Kak, aku gak ngerti gitu. Jadi kayak gini ya teman-teman, lomba yang pernah diikuti ini, jadi kalau misalnya kalian pernah mengikuti lomba O2SN, FLSN tapi tidak juara, gak apa-apa, ditulisin aja. Kak, misalnya aku cuma pernah ikut lomba menulis cerpen tapi gak pernah juara, gak apa-apa, tulis aja ya sebanyak-banyaknya. Pokoknya tunjukkan kalau kalian itu aktif mengikuti lomba, oke? Lalu selanjutnya ada organisasi yang pernah diikuti. Maksudnya gimana nih Kak? Oke, organisasi ini kayak pengurus OSIS, PMR, kayak gitu. Misalnya kalian adalah pengurus OSIS SMP gitu, ketos, gak apa-apa, tulis aja, oke? Oke, selanjutnya ada prestasi. Nah, prestasi ini opsional ya. Jadi buat kalian yang tidak pernah juara jangan khawatir. Ini cuma opsional, oke? Lanjutkan. Oke, berikutnya ada CV. Buat kalian yang bisa ngedit atau sudah punya CV atau sudah edit duluan CV-nya, bisa banget untuk dimasukkan gitu ya, diisi tabel ini. Ini sebenarnya opsional, tidak wajib, tapi lebih baik diisi, betul tidak? Oke, lanjut ya. Baik, selanjutnya ada My Life Plan. Maksimal 300 kata, bisa dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.
dan berkaitan dengan rencana pengelolaan untuk pelestarian dan pemanfaatan lingkungan. Jadi maksudnya gimana nih Kak? Aku gak ngerti. Nih contohnya, saya bercita-cita sebagai dokter. Ketika saya menjadi dokter nanti, saya akan di setiap hari Kamis saya akan membuka praktek gratis dengan syarat pasien wajib membawa botol bekas, 5 botol bekas ketika datang, kayak gitu ya. Untuk contohnya. Oke, selanjutnya ada foto kartu pelajar atau KTP. Nah, buat kalian yang tidak punya kartu pelajar, tidak punya KTP, boleh pakai kartu keluarga ya. Yang nggak punya KTP boleh, kalau punya kartu pelajar boleh pakai kartu pelajar. Oke. Oke, selanjutnya ini nih ada kolom nih. Kolomnya tuh bukti screenshot. Maksudnya gimana Kak? Aku kok udah follow tapi kenapa nggak bisa ditekan selanjutnya, harus diisi mulu gitu. Nah, ini tuh adalah kolom dimana kalian harus memfollow lalu di screenshot gitu. Lalu kan di sini ada 2 nih, kalian harus ngefollow Lomba Duta Baca BDG dan JBBFDB Kota Bandung. Itu wajib 2 itu. Nah, terus kalian masukkan ke dalam PDF. Nah, jadi disatukan itu, lalu kalian masukkan ke Gform yang ini. Jadi kira-kira apa aja nih yang perlu disiapkan dari awal sampai akhir nih file-filenya? Yang pertama CV, tapi CV opsional, nggak juga nggak apa-apa, tapi lebih baik pakai ya sunah. Yang ketiga ada pengumpulan tulisan My Life Plan. Yang kedua, maaf. Yang ketiga foto kartu pelajar atau KTP. Yang keempat ada bukti screenshot. Jadi ada 4 file yang wajib kamu attach di pendaftaran kali ini. Oke? Jadi itu aja. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau ada kendala nih Kak, aku error terus gitu, bisa hubungi narahubung di bawah ini ya. Oke, yuk daftar. Aku tunggu kalian di Sarpus. Oke? See you. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Frida yang udah menjelaskan tata cara untuk pendaftaran. Dan aku mengingatkan juga kepada kalian, jangan lupa ya follow IG kami, Lomba Duta Baca BDG. Nah, sekarang yaitu ada timeline. Kalian ingin tahu nggak sih acaranya apa aja yang ada di Lomba Duta Baca yang sedang ini? Kali ini saya akan membacakan timeline atau susunan acara yang akan dilaksanakan untuk Lomba Duta Baca Kota Bandung. Yang pertama yaitu ada pendaftaran yang akan dimulai pada tanggal 3 sampai tanggal 24 Agustus. Selanjutnya ada technical meeting yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus. Nah, untuk technical meeting ini kita offline loh. Tempatnya di mana sih Kak? Untuk tempatnya yaitu ada di Aula Dinas Arsip Perpustakaan Kota Bandung, Jalan Seram nomor 2. Selanjutnya ada pelaksanaan tahap 1. Nah, pelaksanaan tahap 1 ini kita acaranya online yang akan dimulai pada tanggal 27 Agustus sampai tanggal 9 September. Selanjutnya ada pelaksanaan tahap 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai tanggal 17 September. Selanjutnya yaitu semifinal yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 September. Nah, tanggal 22 September ini untuk semifinal kita acaranya offline loh. Tempatnya masih sama kok, di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Tempatnya bukan di Aula lagi, tempatnya ada di ruang meeting room dan auditorium. Dan yang terakhir ada pengumuman yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 September. Tempatnya juga kita offline loh. Nanti kalian puncak acaranya datang ya tanggal 29 September. Tempatnya di mana Kak? Tempatnya di Kecamatan Sarijadi, Kelurahan Sukasari. Nanti kalian datang ya di akhir, di puncak acara datang, pokoknya seru banget. Oke, selanjutnya kan tadi udah saya jelaskan kan ada tahap 1 dan tahap 2. Mungkin kalian apa sih tahap 1 dan tahap 2? Nah, di sini kami akan menjelaskan tahap 1 dan tahap 2. Kita dengarkan aja ya. Halo adik-adik, perkenalkan saya Mulyani, saya menjadi koordinator lomba. Tadi sudah ada Bu Neti ya, menjadi koordinator juri di Lomba Duta Baca yang ke-9. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa aja sih tahapan-tahapan yang ada di lomba. Tapi sebelum menjelaskan tahapannya, saya akan ulangi dulu.
Kira-kira adik-adik masih ingat nggak tujuan Festival Duta Baca yang ke-9 ini? Jadi adik-adik akan diajarkan tidak seperti di lomba-lomba lain. Barangkali di Festival Duta Baca ini selalu berbeda ya, agak berbeda, karena yang kami bangun adalah Duta Baca yang memiliki semangat untuk belajar melalui pemahaman informasi. Jadi setiap sebelum lomba kami selalu memberi pembekalan. Jadi tujuannya pembekalan adalah untuk melihat berapa pangkas adik-adik bisa memahami informasi yang diberikan di pembekalan dan mengikuti instruksi dan melakukan penugasan yang diberikan oleh panitia. Jadi untuk tahun ini adik-adik semua peserta sesudah mendaftar akan langsung menjadi anggota komunitas Duta Baca. Akan kami bina dan tidak akan berhenti ya, kita akan terus bergiat dan menjadi aktivis di kewilayahannya masing-masing. Jadi adik-adik semua akan bersama-sama kami panitia bekerja bersama untuk menjadi aktivis di kewilayahannya masing-masing. Jadi itu tujuannya. Jadi untuk lomba yang Duta Baca yang ke-9 ini, semua adik-adik akan belajar menjadi aktivis lingkungan di kewilayahannya masing-masing. Jadi kalau adik-adik domisilinya misalnya di Kelurahan Coblong, maka Kecamatan Coblong, maaf ya, kelurahannya mungkin berbeda-beda. Di Coblong ada beberapa kelurahan, maka adik-adik akan bergiat di kelurahannya adik-adik. Yang dimaksud kelurahan itu area ya, wilayah kelurahan. Jadi adik-adik bisa mulai bergiat di lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar adik-adik bisa dalam kerangka rumah RT ya. RT di dekat rumah tuh ada kumpulan rumah yang disebut RT. Jadi mungkin adik-adik akan mulai menjadi aktivis di sekitar RT adik-adik. Nah, jadi bagaimana menjadi aktivis? Kita akan baca melalui tahapan lombanya. Jadi tadi sudah dijelaskan, sesudah pendaftaran semua adik-adik akan langsung masuk menjadi anggota komunitas Duta Baca. Insya Allah anggota komunitas ini akan belajar bersama sampai ke final. Jadi meskipun di final akan ada pemenang, tapi adik-adik sudah otomatis akan menjadi jejaring para finalis dan menjadi supportnya para finalis. Jadi acaranya tidak berhenti saat lomba berhenti. Jadi kita akan terus bergiat dan menjadi aktivis bersama-sama di Kota Bandung. Oke, tahapan yang pertama, supaya menjadi aktivis, adik-adik harus bisa mengobservasi wilayah. Oleh sebab itu akan ada penugasan untuk mengisi formulir survei, dan adik-adik akan bertemu orang-orang istimewa di kewilayahan adik-adik, bertemu Pak Lurah yang akan mendelegasikan survei adik-adik ke barangkali pegiat yang ada di kewilayahan. Jadi nanti adik-adik akan diberi nomor telepon Pak Lurah dan diberi formulir surveinya, sehingga yang dilakukan adik-adik adalah mewawancara Pak Lurah, dan sesudah wawancara selesai adik-adik meminta tanda tangan yang menjawab pertanyaan adik-adik dan memverifikasi bahwa adik-adik sudah menyelesaikan survei. Nah, kalau sudah survei selesai, adik-adik harus melihat hasil surveinya dan menyimpulkan kira-kira permasalahan yang ada di lingkungan yang mengenai program yang sedang kita bicarakan, yaitu program Kang Pisman ya. Di Kota Bandung ada program Kang Pisman, maka sejauh mana program ini sudah terlaksana di kewilayahan di tempat adik-adik tinggal, dan kira-kira permasalahan yang ada di sekeliling adik-adik itu apa yang belum ada penyelesaiannya. Jadi tugasnya adik-adik membuat paragrafnya sangat singkat, bisa 2 atau 3 kalimat atau bisa juga maksimal ya, adik-adik boleh membuat 10 kalimat saja. Jadi dari 3 sampai 10 kalimat. Sudah adik-adik selesai survei, adik-adik bisa mengupload hasil surveinya. Jadi bisa men-scan atau memfoto hasil surveinya dan dikirimkan melalui Google Form yang akan diumumkan di grup WhatsApp. Jadi pada saat adik-adik mendaftar, adik-adik bisa push the link langsung masuk ke grup WhatsApp peserta ya, dan di situ semua ada pengumuman mengenai apa yang akan kita lakukan bersama. Jadi di tahap 1, adik-adik akan mengisi survei, lalu mewawancara Pak Lurah atau siapapun yang ditunjuk oleh Pak Lurah, memverifikasi, menandatanganinya, lalu membuat paragraf kesimpulan mengenai permasalahan lingkungan yang ada di sekitar adik-adik. Nah, itu tahapan pertama. Tahapan yang kedua, sesudah adik-adik melihat ada masalah di sekeliling adik-adik dengan lingkungan sekitar yang menyangkut dengan pengelolaan sampah dan Kang Pisman atau bank sampah, adik-adik akan
diberi tantangan. Jadi kami dari Pokja Literasi kebetulan juga menjadi panitia di sini ya, memiliki program untuk kios literasi kewirausahaan kewilayahannya. Ada program lingkungan yang akan dibina, yaitu program buyback sampah organik. Jadi barangkali di bank sampah sejauh mana pengelolaan sampah organik sudah dilaksanakan, dan apabila ada masalah dengan sampah organik, maka adik-adik akan menuliskan bagaimana kira-kira penyelesaian pengelolaan sampah organik yang adik-adik pikirkan. Nama program yang kami akan bina namanya Buyback Sampah Organik. Jadi adik-adik tugasnya adalah bagaimana tahapan-tahapan sehingga program Buyback Sampah Organik bisa terlaksana di RT sekeliling adik-adik. Jadi itu yang pertama, jadi adik-adik harus menuliskan langkah apa ya yang pertama, kedua, ketiga, sehingga sampah organik bisa teratasi dan menjadi produktif. Jadi intinya pada ujung sampah organik bisa menjadi produktif, adik-adik akan menghasilkan solusi untuk kesejahteraan bagi para warga yang barangkali perlu bantuan. Sudah pandemi ini, masalah yang terjadi adalah banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan barangkali ada di sekeliling adik-adik yang bisa menjadi pegiat sehingga pada saat mengelola sampah ini mereka akan menghasilkan pendapatannya atau income. Nah, jadi adik-adik akan melihat tahapannya apa saja yang harus adik-adik lakukan sehingga program ini bisa sampai pada tujuannya, yaitu mengurangi sampah organik di sekelilingnya dan juga menghasilkan kesejahteraan bagi warga yang mau mengelola sampah organiknya. Nah, sesudah adik-adik menuliskan langkah-langkahnya, adik-adik boleh kasih nama tuh langkah-langkahnya, namanya apa, boleh ya. Jadi apapun yang adik-adik ingin tulislah di situ. Tapi bukan sekedar menuliskan, adik-adik juga akan melengkapi tugas yang keduanya, yaitu mengkampen apa yang adik-adik tuliskan di langkah-langkah tadi, dikampenkan berbentuk berbentuk poster atau berbentuk flyer. Bisa memakai program yang sangat populer saat ini ya, mungkin adik-adik sudah tahu, program Canva atau aplikasi lainnya yang adik-adik ketahui. Jadi di tahap 2 ada 2 penugasan. Yang pertama adalah mendeskripsikan langkah-langkahnya, menuliskan langkah-langkah bagaimana program buyback sampah organik bisa dilakukan di RT sekeliling adik-adik. Yang kedua, menggambarkannya di dalam Canva sebagai bentuk kampanye ya. Kampanye sehingga orang pada saat melihat flyernya, orang tahu bahwa itu adalah hasil karya adik-adik di RT sekeliling adik-adik. Dan apabila ini programnya langkahnya sangat bagus ya, ada kemungkinan adik-adik bisa menjadi pemenang untuk babak tahap 2. Ya, bagi yang belum menang ke babak tahap 2 itu tetap akan berada di grup, karena semuanya akan tetap menjadi support dari siapapun yang menang. Jadi adik-adik akan berasal dari kewilayahan yang bersama, misalnya ya, jadi kelurahan, nama kelurahan banyak banget ya. Saya berasal dari kelurahan Manjalega misalnya. Ada 5 pegiat yang ikut lomba ini, kemudian yang masuk tahap berikutnya hanya ada 1, tapi yang 4 ini akan mendukung dan membantu. Jadi itu tahap yang kedua. Nah, tahap yang ketiga itu akan menjadi tahap semifinal menuju final. Jadi kita akan memilih siapa sih yang bisa mengkampanyekan dengan cara yang paling efektif dan juga programnya bisa diduplikasi di mana-mana dengan mudah. Jadi kita melihat program yang bagus tapi mudah diduplikasi sehingga bisa menginspirasi seluruh wilayah yang mungkin punya keterbatasan. Jadi adik-adik akan mempresentasikan hasil pekerjaan adik-adik di tahap 1 dan 2. Oh ya, tadi lupa ya, di tahap 2 kemana ya ngumpulin tugasnya? Sama, jadi ngumpulinnya di Google Form, akan diumumkan di WhatsApp Group ya. Jadi jangan tinggalkan WhatsApp Group, selalu ada di situ dan menyimak semua pengumumannya. Jadi di tahap terakhir adik-adik akan mempresentasikan selama 10 menit ya. Nanti dengan tanya jawab mungkin total menjadi 15 menit. Dan adik-adik sebelum presentasi, adik-adik diwajibkan membaca 5 referensi tambahan untuk melengkapi presentasinya. Jadi adik-adik akan harus mengumpulkan 5 nama buku, siapa penulisnya, siapa penerbitnya, dan kapan diterbitkan. Dan semua referensi itu harus disebutkan pada saat adik-adik presentasi. Jadi misalnya, menurut buku Anu bla 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 yang terbit tahun bla bla bla, pengelolaan sampah organik belum pernah dilakukan di semua wilayah secara simultan, misalnya seperti itu ya.
Jadi adik-adik akan mengkutip pernyataan yang adik-adik presentasikan ke dalam dari sebuah buku yang adik-adik baca. Jadi bukunya harus ada 5 minimal ya. Jadi itulah tahapan yang terakhir atau final. Di tahap final ini memverifikasi sejauh mana ya adik-adik bisa menjadi pengkampanye program lingkungan dan menjadi aktivis yang handal. Jadi kita bisa melihatnya melalui paparan adik-adik di presentasi. Dan babak ini adalah babak final, jadi artinya pemenangnya akan ditentukan melalui bagaimana presentasi itu bisa disampaikan secara efektif kepada kami para juri. Oke, demikian adik-adik 3 tahapan ya, yang akan terjadi dalam lomba. Jangan khawatir, meskipun kedengarannya sulit, semua materi lombanya ini sudah panitia siapkan. Jadi akan sangat mudah diikuti. Jadi siapapun bisa ikut lomba ini sebetulnya, dan siapapun bisa membangun diri untuk menjadi aktivis lingkungan yang peduli pada sekelilingnya, dan juga membangun sekelilingnya yang gemar membaca, karena semua yang dipresentasikan adik-adik pasti berasal dari apapun yang adik-adik pernah baca. Ya, demikian penjelasan tahapan lomba. Apabila ada kesulitan tentang tahapan ini, jangan khawatir ya, nanti akan diulangi. Ya, boleh lihat captionnya, boleh lihat keterangan ya, di layar akan tampil juga keterangan secara lengkap. Kalau adik-adik masih bingung juga, jangan khawatir juga, boleh menghubungi narahubung lomba. Bisa menghubungi saya, Bu Mulyani, Miss Mulyani, oke? Karena saya guru bahasa Inggris juga. Nomor teleponnya nanti bisa di-share ya sama Kak Frida. Dan mungkin ada kajuan tadi juga akan di-share juga mungkin oleh Kak Frida nomor teleponnya. Jadi ada juga 2 narahubung lainnya, yaitu Duta Baca Kota Bandung, Kang Bara sama Teh Hilda ya, yang mewakili Kota Bandung untuk Jawa Barat. Jadi demikian adik-adik keterangan dari tahapan lomba 1, 2, dan final. Sampai berjumpa ya adik-adik. Semangat. Semua orang bisa jadi juara untuk Bandung juara. Assalamualaikum. Sekarang kalian udah paham kan tahap 1 dan tahap 2 apa aja sih yang harus dilakuin, tahap 2 apa aja sih yang dilakuin. Nah, aku mau ngingetin kalian untuk daftar sekarang dan ajakin teman-teman kalian, dan kalian bikin ajakinlah teman-temannya untuk gabung menjadi peserta lomba Duta Baca yang ke-9. Sampai ketemu di Tekno Meeting. See you.